Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita trading di sesi kedua ini ya. Jadi tadi sesi pertama saya sudah masuk lagi di IPTV dan SJMA ya. Jadi saya masuk dengan pola yang sama, yaitu melihat di running trade ini teman-teman. Ya, saya lihat tadi IPTV ada pembelian yang lumayan banyak ya, lumayan beruntun. Lalu saya coba masuk di situ di harga berapa tadi, 95 ya, 95. Jadi masih minus 1% sekarang ya. Yang kedua itu SJMA ya. SJMA juga masuk dengan pola running trade ya. Saya melihat di running trade di harga 228 setelah ada pembelian yang banyak ya, lumayan banyak tadi. Lalu saya putuskan untuk masuk. Sekarang dia masih di 230 teman-teman. Tapi melihat kondisi bid offernya ini sangat bagus ya. Menurut saya ini sangat bagus. Dia tidak volatil, tidak terlalu volatil. Jadi untuk belajar ini sangat bagus buat teman-teman yang baru ya, baru masuk ke scalping ini. Dengan memakai pola bid dan offer ini, mempelajari atau praktek langsung ya. Kalau saya cenderung, kalau teman-teman mau belajar, lakukan seperti saya ini, masuk langsung dengan satu lot saja ya, satu lot saja. Pasti teman-teman akan lebih lebih cepat memahaminya daripada teman-teman tidak masuk sama sekali ya. Oke teman-teman, BMTR ada pembelian yang beruntun juga ini di 254, kita cek ya. BMTR 254 nya ternyata di posisi seperti ini ya. Jangan masuk dulu, perhatikan dulu bagaimana kondisi selanjutnya ya. Kalau saya cenderung masuk itu kalau ada pembelian di posisi over ya. Oke, kita lanjut ke running trade lagi. Kita lihat-lihat. Jadi setiap hari itu saya hanya memperhatikan ini teman-teman. Nah ini ada lagi becap. Becap kenaikannya sudah 3% ya. Becap kita cek dulu. Becap ini dia. Tadi pembeliannya di 206 nih ya, berarti di posisi bid juga teman-teman. Kita abaikan dulu. Sepertinya hari ini banyak sekali saham yang naik ya teman-teman, setelah dia kemarin itu turun drastis ya, 3 hari berturut-turut ada penurunan IHSG ya. Teman bisa lihat ini semuanya rata-rata hijau semua ya. Saya rasa ini teman-teman semua semoganya harusnya profit semua ini, semoga ya, semoga saja teman-teman semua profit luber ya. Ini buka juga ada kenaikan ya. Mana dia tadi buka? Saya cek kemarin ada yang bertanya buka ini apakah akan naik, katanya karena dia lagi nyangkut ya. Jadi tentang open gap down itu teman-teman. Jadi komen teman kita itu apakah open gap down yang ada dibuka akan tertutup ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya katakan itu teorinya Pak Fier yang mengatakan seperti itu ya. Memang Pak Fier mengatakan pasti. Jadi teman-teman kita tidak boleh lugu untuk memahami kalimat pasti itu ya. Jadi yang dimaksud pasti sama Pak Fir itu tentu saja jika perusahaan ini tidak ada masalah ya teman. Misalnya dia akan delisting ya, di delisting tentu saja ini tidak berlaku ya. Tapi kalau dengan kondisi normal ya, perusahaan dengan kondisi normal itu pasti akan tertutup. Oke. Sekarang sudah 6% kenaikannya, semoga teman kita yang nyangkut dibuka ini sudah bisa keluar dengan profit ya teman. Oke, kita lanjut lagi ke running trade. ISSP 2%, SDMU 11% ya. SCMA masih di 230 ya. 230, 232, ada yang HK ke 232 ini, teman-teman bisa lihat sendiri ini. Ini pertanda bagus teman-teman, semoga saja SCMA bisa terus naik ya. Saya belinya itu satu lot saja, teman-teman bisa lihat ini ya. Bisa lihat. Satu lot saja. Ya, saya memang setiap hari ingin mempelajari ini secara terus-menerus teman-teman, sampai saya benar-benar siap ketika saya punya modal yang cukup ya. IPTV masih minus 1% ya, masih minus 1%. Masih di kondisi yang sama seperti saya
masuk tadi di posisi 95 itu ya. Oke, 232-nya sudah mulai menipis ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan menilai dari lot saya ya. Karena saya tahu teman-teman pasti akan berpikir saya asal-asalan ya. Karena lotnya kecil, saya masuk itu tanpa ada analisa sama sekali. Itu tidak benar teman-teman. Saya tidak mau main-main walaupun saya masuk di 1-2 lot. Karena ini juga saya publikasikan untuk teman-teman ya, untuk kita bisa belajar bersama-sama ya. Tapi jika teman-teman merasa ini merugikan atau tidak menguntungkan teman-teman, saya tidak memaksa teman-teman untuk menggunakan pola saya ini ya. Oke, kita lihat masih di situ-situ saja teman-teman. Sepertinya masih malu-malu ya untuk naik. Di PTV ini saya sudah pasang stop loss juga teman-teman di 91 ini ya. Karena di saham di bawah 100 ini di harga 94 ini penurunan satu lot itu minusnya 1% lebih teman-teman. Jadi ketika dia turun 1 2 3 4 4 tick ke bawah itu saya sudah loss sekitar 4% ya. 4% itu cukup besar ya kalau untuk ukuran lossnya ya. Tapi teman-teman untuk yang masuk di lot besar ya, saya juga menyarankan teman-teman pasang juga stop loss ya untuk jaga-jaga ya. Siapa tahu saham-saham seperti ini tiba-tiba rontok, kita tidak keburu untuk keluar ya, akhirnya nyangkut, itu akan menjadi masalah ya. Apalagi saham yang bisa berjilid-jilid ARB-nya itu, sehingga kita bisa frustasi dan patah semangat nanti untuk tradingnya. Jadi sebaiknya kita amankan aset ya. Saya bukan mengutamakan cut loss ya teman-teman, tapi untuk mengamankan aset kita perlu jaga-jaga ya. Nah seperti saya ini, walaupun saya masuknya cuman 11 slot ya, saya tetap pakai stop loss. Seperti yang saya bilang tadi, saya memperlakukan trading ini layaknya modal besar ya. Oke, kita sekarang lihat Mandiri ya teman-teman. Jadi kelebihan dari Mandiri ini, MOS Mandiri, kita bisa melihat running trade-nya itu per saham ya. Jadi di IPTV ini sendiri kita bisa lihat pergerakan bid dan running trade-nya ya. Teman-teman bisa lihat di kotak sebelah kanan ini yang saya bikin. Itu adalah pembelian yang terjadi di satu saham ini ya. Sementara di sini masih ada pembelian di 95 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu yang biru-biru itu adalah pembelian di 95 dan yang merah itu pembelian di 94 ya. Jadi ini cukup untuk patokan kita melihat saham di hari berikutnya ya teman-teman. Ini lagi di akhir sesi ya, di akhir sesi persis jam 15 kurang ya. Saya melihat tadi di sesi pembukaan transaksi kembali pas jam 15 dia bergerak juga ya. Ada pembelian lagi di 95 walaupun ada ada jemuran lagi, diisi lagi sebanyak lot yang di HK tadi, tapi itu tidak jadi masalah, artinya masih ada pergerakan. Kita lihat nanti di hari perdagangan Senin berikutnya apakah IPTV akan naik ya di pagi harinya atau tidak ya. Oke, sekarang dia sudah diam. Cukup sekian dulu teman-teman, semoga ada manfaatnya ya.